Puji Tuhan, saya mengucapkan shalom bagi kita semuanya, di mana saja Bapak Ibu Saudara pada hari ini berada, di dalam mengikuti ibadah family altar pada hari ini. Nah, saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa hari-hari ini kita memang berada di waktu-waktu yang sangat luar biasa. Nah, bukan saja oleh karena kita sedang dikelilingi oleh masalah demi masalah, persoalan demi persoalan oleh karena imbas daripada pandemi COVID-19 yang masih terus berkembang hingga pada hari ini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya katakan bahwa waktu-waktu ini adalah waktu yang luar biasa, bukan saja oleh karena persoalan demi persoalan yang ada, tetapi saya percaya saudara, di tengah-tengah persoalan yang ada hari-hari ini, ada berkat yang luar biasa, berkat yang besar, yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penting bagi saya dan saudara untuk hari-hari ini kita melihat atau menjaga sikap kita, baik di dalam perkataan kita maupun di dalam perbuatan kita. Oleh karena apa saudara? Nah, saya percaya kita sebagai murid Kristus, kita ini transparan, kita ini seperti ikan di dalam akuarium yang selalu diperhatikan oleh dunia ini. Sikap, ya tindak tanduk kita selalu diperhatikan. Nah, sekali lagi, bagaimana kita menjaga perkataan kita, bagaimana kita menjaga perbuatan kita, sangat menentukan bagaimana kita hidup di hari-hari yang terakhir ini. Nah, sehubungan dengan itu, pada kesempatan ini, izinkanlah saya menyampaikan sharing singkat di dalam ibadah family altar pada hari ini. Adapun sharing yang akan saya sampaikan kepada setiap kita itu berkaitan dengan apa yang tertulis di dalam Amsal 18 ayat 21. Mari bersama-sama kita melihat di dalam Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Sesungguhnya bagi kita ayat itu cukup jelas bahwa hidup dan mati tidaklah ditentukan oleh seberapa banyak harta yang kita miliki, seberapa kuatnya kita bertahan dalam kehidupan ini. Tapi saya percaya saudara, hidup dan mati sangat ditentukan oleh setiap perkataan yang keluar daripada mulut bibir setiap kita. Nah, sebagai contoh saudara, kita dapat melihat sebuah bangsa yang tertulis dalam Alkitab. Nah, bangsa ini yaitu bangsa Israel pada waktu mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Nah, tidaklah seharusnya mereka menghabiskan waktu sedemikian lama 40 tahun di padang gurun, sebab sesungguhnya apabila mereka berjalan dengan jalan kaki, mereka dapat menyelesaikan sebenarnya tidak sampai 1 bulan, tetapi oleh karena sikap mereka yang tidak tepat pada saat itu, sehingga mereka harus menghabiskan waktu 40 tahun, bahkan sebagian besar dari mereka terhenti di padang gurun. Apa sebabnya saudara? Nah, sesungguhnya bukan karena mereka kekurangan bahan makanan, sebab pertolongan Tuhan, persoalan makanan dan minuman selalu datang tepat pada waktunya. Bukan pula persoalan kesehatan, sebab Tuhan memelihara hidup mereka. Mereka tidak mengalami sakit penyakit saudara. Tetapi apa yang menghentikan mereka di padang gurun? Apa yang membuat mereka sedemikian lama menghabiskan waktu di padang gurun? Oleh karena di dalam perjalanan mereka, saya melihat dalam rangka perjalanan orang Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian, setidaknya ada 21 kali kata sungut-sungut dituliskan di sana. Nah saudara, penting melihat kata ini saudara, oleh karena saya melihat kata sungut-sungut dalam bahasa asli yang ditulis dari kata lunlin, yang salah satu artinya adalah menginap, atau juga berhenti sebentar. Jadi semakin banyak orang Israel bersungut-sungut, semakin lama pula mereka saudara menghabiskan waktu di padang gurun. Perkataan kita bisa membawa kita kepada kematian, tetapi perkataan kita juga dapat membawa kita kepada kehidupan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar dari bangsa Israel untuk dengan bijak menggunakan perkataan kita.
Karena sekali lagi perkataan itu memiliki kuasa menghentikan perjalanan kehidupan seseorang, tetapi di sisi lain perkataan mampu menghantarkan mereka untuk menuju ke masa depan yang gilang gemilang. Nah, pada kesempatan ini saya akan mengajak kita untuk melihat setidaknya ada 3 poin bagaimana saya dan saudara untuk dengan bijak menggunakan perkataan kita, supaya sekali lagi perkataan ini akan membawa kita kepada kehidupan, bukan kepada kematian. Yang pertama, bersama-sama kita lihat di dalam kitab Mazmur 22 ayat 3. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Nah, saya percaya saudara, bagi kebanyakan kita ayat ini bukan ayat yang asing lagi. Ayat ini berkata, waktu kita memuji-muji Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah pujian kita. Waktu orang Israel memuji-muji Tuhan, Tuhan bersemayam di atas pujian orang Israel. Nah, saya percaya ini adalah kekuatan daripada pujian. Bagaimana caranya kita menggunakan perkataan kita dengan bijak? Saudara, gunakanlah lidah kita atau perkataan kita untuk memuji-muji Tuhan. Gunakanlah senjata ini di tengah-tengah kesulitan yang ada. Gunakanlah perkataan ini sebagai senjata kita untuk bertahan di tengah-tengah keadaan yang sulit di hari-hari yang terakhir. Nah, apa yang terjadi saudara? Sekali lagi, waktu kita memuji Tuhan, Dia hadir di tengah-tengah setiap kita. Di dalam Keluaran 14 ayat 14 di sana dikatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nah, luar biasa Bapak Ibu Saudara, dikatakan di sana Tuhan akan berperang bagi setiap kita dan kita akan diam saja. Bagaimana mungkin ya kita akan diam saja dan Tuhanlah yang berperang bagi setiap kita? Penting bagi kita saudara untuk mengetahui dan mengerti bahwa pujian itu adalah cara yang diberikan oleh Tuhan kepada saya dan saudara untuk menghadirkan Dia. Waktu Tuhan hadir dalam kehidupan orang Israel berperang dan Tuhan memberikan kemenangan kepada orang Israel. Bagian saya dan saudara adalah menarik hati Tuhan. Dan untuk menarik hati Tuhan, kita perlu mengerti pujian adalah sebuah cara yang diberikan oleh Tuhan kepada saya dan saudara. Oleh sebab itu, jangan lepaskan senjata ini saudara. Inilah gaya hidup bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bila saudara memiliki alat musik di rumah, baik itu gitar maupun piano, saudara pergunakanlah itu untuk membantu saudara, menolong saudara memuji Tuhan. Memang alat musik tidak akan menarik kita dekat kepada Tuhan. Tetapi saya percaya seperti Daud menggunakan senjata alat musik, apa yang terjadi? Hadirat Allah turun dan kuasa roh jahat yang menguasai kehidupan Saul, saudara, itu pergi. Karena apa saudara? Ada satu pribadi yang bernama Daud yang menghadirkan Allah. Saudara, ini penting bagi saya dan saudara di hari-hari yang terakhir ini. Kita gunakan sebagai senjata untuk berperang, bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan senjata yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Dan saudara, yang kedua, bagaimana caranya dengan bijak saya dan saudara menggunakan perkataan kita. Nah, mari kita lihat saudara di dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 29. Efesus 4 ayat 29 di sana dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Yang kedua saudara, gunakanlah perkataan kita, lidah kita. Untuk apa? Untuk membangun orang lain. Mungkin kita terbatas secara materi, secara kekuatan untuk menolong orang lain. Tetapi ada hal yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara untuk menolong orang lain, yaitu perkataan kita. Sebab di sana dikatakan, waktu kita menggunakan perkataan kita, yaitu perkataan yang baik untuk membangun, maka orang yang akan mendengarnya akan beroleh kasih karunia. Saudara, kasih karunia ini bukan sekedar motivasi saudara.
Kasih karunia ini adalah dampak daripada firman Allah. Kalau motivasi ya bisa didapat karena mendengarkan perkataan-perkataan positif. Tetapi kita tidak sekedar melepaskan perkataan-perkataan positif. Kabar baik adalah firman Allah. Firman Allah itu memiliki dampak di mana orang yang mendengarnya akan memperoleh kasih karunia. Kasih karunia ini saudara, itu menyembuhkan. Motivasi mungkin bisa mendorong untuk memberikan semangat untuk sementara. Tetapi kasih karunia akan menyembuhkan orang yang sakit. Orang yang mendengarkan kebenaran firman Allah. Saya percaya firman Allah akan memerdekakan dia. Sebab di mana kebenaran itu dilepaskan, di sana ada kemerdekaan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini kita melihat bagaimana para medis, dokter ya berjuang dengan sekuat tenaga untuk menolong orang-orang yang sakit, khususnya para pasien daripada COVID-19. Kita tahu manusia memiliki keterbatasan, dokter juga memiliki keterbatasan. Tetapi kita memiliki tabib di atas segala tabib, yaitu Tuhan. Ini waktunya bagi saya dan saudara untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan firman Tuhan. Supaya apa saudara? Orang yang mendengar itu memperoleh kasih karunia. Dan kasih karunia itulah yang menyembuhkan. Puji nama Tuhan saudara, sampai hari ini Tuhan terus memberkati setiap kita. Oleh sebab itu sekali lagi, jangan gunakan perkataan kita untuk menghakimi orang yang lain. Jangan gunakan perkataan kita untuk meruntuhkan hati orang lain. Sebab saya percaya ada orang berkata kalau orang sakit berarti mereka adalah orang-orang yang kena kutuk. Belum tentu juga Bapak Ibu Saudara. Tidak setiap orang yang sakit ya mereka itu adalah orang-orang yang kena kutuk. Suatu ketika Lazarus, saudara daripada Maria dan Marta, mengalami sakit penyakit. Kemudian ketika Yesus datang berkunjung, lalu Maria berkata kepada guru, "Guru, Lazarus yang engkau kasihi hari ini sedang sakit." Saudara, Maria tidak berkata seperti ini, "Guru, Lazarus yang engkau kutuk atau Lazarus yang jauh daripadamu hari ini sedang sakit." Percayalah, apabila ada di antara saudara atau rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang sedang lemah secara fisik. Nah, saya percaya saudara, sesungguhnya kasih Tuhan cukup buat mereka. Nah, bagian kita hari-hari ini adalah banyak berdoa dan kita membangun mereka dengan perkataan-perkataan yang menghasilkan kasih karunia. Yang ketiga, bagaimana caranya saudara, saya dan saudara itu menggunakan perkataan dengan bijak. Mari kita lihat Mazmur 103 ayat 1 sampai 4. Mazmur 103 ayat 1 sampai 4 dikatakan seperti ini. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menyembuhkan hidupmu dari lubang kubur, yang memahkota engkau dengan kasih setia dan rahmat. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, membaca ayat ini kita mengetahui bahwa Daud itu pernah mengalami masa-masa yang sulit dalam kehidupannya. Di sana dikatakan dia pernah melakukan kesalahan. Dia pernah mengalami sakit penyakit. Bahkan dia pernah mengalami kehidupan yang dibawa kepada titik nol dalam kehidupannya. Tetapi apa yang terjadi ketika Daud melakukan kesalahan, pernah sakit, pernah mengalami titik nol dalam kehidupannya. Dia tidak menjadi minder. Dia tidak mengasihani dirinya sendiri. Dia tidak memandang dirinya secara negatif. Apa yang dilakukan saudara? Pada waktu dia mengalami yang masa-masa seperti ini, dia memandang dirinya sendiri seperti Tuhan memandang dirinya. Berharga hidupnya di mata Tuhan. Oleh sebab itu dikatakan sekali lagi, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai jiwaku. Artinya apa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Mungkin di tengah keterpurukan daripada Daud, apa yang dia lakukan? Dia tidak mengizinkan dirinya ikut terpuruk dengan masalah yang ada.
Dia tidak mengizinkan persoalan yang ada, sakit penyakit yang ada, membuat dia jauh dari Tuhan. Apa yang dia katakan? Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Dia sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Dia sedang menyemangati dirinya sendiri. Supaya terus berada di dalam jalurnya Tuhan. Supaya dia tidak bungkam di tengah persoalan yang ada. Dia berkata kepada dirinya, Daud, puji Tuhan. Daud, sembahlah Tuhan. Nah, hal apa yang kita bisa lihat dari keadaan Daud, saudara? Nah, saya percaya hari-hari ini sekali lagi mungkin ada di antara kita sedang mengalami keterpurukan, baik secara ekonomi, secara kesehatan, secara kekuatan. Mungkin mengalami pergumulan dalam rumah tangga. Datanglah kepada Tuhan. Datanglah kepada Dia, sebab Dia adalah pribadi yang pasti datang kepada setiap kita. Sebab barang siapa yang berseru kepada Tuhan, saya percaya Tuhan bukan hanya senang mendengarkan seruan kita. Dia adalah pribadi yang senang datang dalam kehidupan saya dan saudara. Mari pada kesempatan ini, saya mendorong seluruh anggota FA, bahkan seluruh pengurus FA dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Persoalan demi persoalan akan tetap ada dalam kehidupan kita. Bahkan sampai maut menjemput kita, kita tidak akan terlepas daripada yang namanya persoalan ataupun penderitaan. Sebab itu adalah panggilan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu saya mengingatkan sekali lagi, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan sehubungan bagaimana kita dengan bijaksana menjaga perkataan kita. Sebab sekali lagi perkataan ini punya kuasa menghantarkan kita kepada masa depan. Tetapi perkataan itu juga bisa menghentikan perjalanan kehidupan kita. Yang pertama, saya ulang sekali lagi, gunakanlah perkataan untuk memuji Tuhan. Sebab waktu kita memuji Tuhan, Dia pasti hadir. Dunia ini membutuhkan Tuhan, saudara. Tuhanlah yang sanggup menyembuhkan dunia ini. Oleh sebab itu, apa yang perlu kita lakukan? Hadirkanlah Tuhan di dalam puji-pujian setiap kita. Yang kedua, pergunakanlah perkataan kita, lidah kita untuk membangun orang lain. Waktu kita menggunakan perkataan yang membangun orang lain akan memperoleh kasih karunia. Dan kasih karunia itu akan menyembuhkan. Dan yang ketiga, pergunakanlah perkataan kita untuk membangun diri kita sendiri. Jangan lupa saudara, diri kita pun perlu dibangun, perlu disemangati lewat perkataan-perkataan Allah, lewat firman Allah. Jangan pandang diri kita rendah, sebab Tuhan ada bersama-sama dengan setiap kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya di mana saja kita berada, berkat Tuhan, berkat yang terbaik turun atas setiap kita. Nah, pada kesempatan ini, sebelum kita mengakhiri sharing firman Tuhan, nah, saya rindu berdoa bagi siapa saja, di mana saja, sebab saya percaya doa orang benar sangat besar kuasanya. Oleh sebab itu, hampiri Tuhan. Sekali lagi, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, dengan segala persoalan, dengan segala pergumulan kita, saya percaya Tuhan adalah Tuhan yang hadir di atas doa-doa umatnya. Mari kita bersatu hati berdoa. Kita datang kepada Tuhan dengan kerinduan, dengan kesungguhan hati. Mari berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, pada kesempatan hari ini, sekali lagi kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Bahwa kami menyadari kekuatan kami tidaklah seberapa ya Tuhan. Oleh sebab itu, kami mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kaulah satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami datang berdoa ya Tuhan hari ini. Apabila ada di antara umat-Mu yang mendengarkan sharing firman Tuhan di dalam ibadah FA pada kesempatan ini. Ada yang sedang bergumul, ada yang sedang sakit, ada yang lemah ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa, kiranya kuat kuasa-Mu yang hadir dan menolong setiap kami umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, sekali lagi hamba-Mu berdoa. Ulurkanlah tangan-Mu Tuhan, memberkati umat-Mu di mana saja berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Aku berdoa ya Tuhan. Oh, dalam nama Yesus, Engkau Allah penolong kami. Engkau Allah yang tidak pernah terlambat menolong umat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih, jamah Tuhan, jamah bagian tubuh daripada umat-Mu yang sakit. Bahkan bidang-bidang kehidupan daripada umat-Mu. Baik itu secara keuangan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menolong kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati sekali lagi Tuhan. Bahkan Hamba berdoa untuk seluruh pengurus-pengurus FA. Berkati ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya hari-hari ini lawatan Allah terus terjadi di dalam setiap kelompok-kelompok FA. Di setiap rumah demi rumah. Sebab kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang Maha Hadir. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami. Terima kasih Bapa, meteraikan seluruh kebenaran-Mu dalam kehidupan setiap kami. Tuntun kami Tuhan terus, sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang yang sanggup menerangi jalan-jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya, diberkati dan mengasihi Tuhan. Bersama-sama kita katakan, Amin.